warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan. Ini ada petugasnya kah? Mungkin kalau di sini kurang pas tempatnya ya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, semoga Allah yang menguasai hati kita, menguasai lahir kita juga, terus mengaruniakan kepada kita keyakinan yang meningkat dari waktu ke waktu. Karena bahagia itu tergantung dari iman dan amal soleh. Kalau iman kurang, pasti kurang bahagia. Amal soleh kurang, pasti kurang bahagia. Kita setiap waktu harus belajar supaya keyakinan kita meningkat kepada Allah dan amal kita juga meningkat. Pintunya adalah ilmu. Maka kita harus bijak sekali dengan waktu kita 24 jam sehari. Di balik semua kesibukan kita yang beragam, kita harus jadi pembelajar sejati. Kita alokasikan waktu belajar, tidak bisa tidak. Karena usia bertambah, masalah bertambah, kesulitan bertambah, bagaimana mungkin kita menyikapi semua yang bertambah dengan ilmu yang tidak bertambah? Kalau kita tidak serius belajar, kita semakin hari dua yang meningkat, tensi dan emosi. Ribet hidup ini. Padahal kita dirancang oleh Allah itu untuk bahagia. Jadi kalau kita tidak bahagia, pasti kurang apa? Ya, lemah ilmu dan lemah jiwa kita. Kalah oleh nafsu. Ya, rezeki besar kalau tiap hari kita dapat ilmu, sehingga nambah yakin ke Allah dan nambah amal soleh kita. Itu penting. Kita sering bahagia kalau dapat uang, dapat makanan. Itu uang dan makanan tanpa ilmu bisa jadi bahan penderitaan. Baik, rekan-rekan, kita akan kaji sebuah hadis sahih. Jadi ada 4 hadis yang sesudah dikumpulkan oleh seorang ulama. Dari semua keterangan ini pilarnya. Kalau orang memiliki 4 ini, insya Allah akhlaknya mulia. Jadi dikumpulkan oleh beliau tentang hadis akhlakul karimah, diurut, ternyata 4 ini yang menjadi pilarnya. Sudah pernah dibahas dan sekarang dibahas lagi. Kenapa? Karena sudah lupa. Ya, begitu. Yang pertama, la yu'minu ahadukum. Tidaklah sempurna iman seseorang hatta hingga yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mencintai, menyukai apa yang untuk saudaranya sebagaimana menyukai apa yang untuk dirinya. Jadi bukan mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Bingung ini gimana? Tapi sederhananya kita senang kepada apa yang ada pada saudara kita sebagaimana kita senang kalau kita mendapatkannya. Antri di undangan, kita senang dapat ayam yang paling besar. Tiba-tiba ayam inceran itu diambil oleh sahabat kita yang depan. Gimana perasaannya? Kalau nyesek kurang tak? Harusnya kalau kita senang ayam itu, lalu ayam itu, makanan itu diambil oleh teman, kita bahagia. Wah, berat ya.
Ini baru bab makanan. Kalau kita suka mendapat sesuatu, maka kita suka. Kalau saudara kita dapat apa yang kita suka itu juga. Nah, kalau turun dari itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang terburuk adalah kita tidak suka saudara kita dapat nikmat dan suka kalau dapat musibah. Ini terburuk nih, terburuk. Jadi siapa yang disebut saudara? Innamal mu'minuna ikhwah. Ini kita bicara saudara seiman. Jadi di pengajian dengan saudara sekeluarga, adik kakak, dengan saudara di pesantren, ini saudara semua, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Bagaimana nih rasa kita kalau kita ada puas teman kita tidak berprestasi atau jatuh dan kita tidak rela, itu berarti tingkatan iman kita dangkal sekali. Kita baru jadi seorang pendengki. Ada tingkatan lebih baik dari yang tadi tapi tetap buruk, yaitu enggak lah, janganlah teman-teman saya ini, sahabat-sahabat saya ini jangan ada yang rugi, jangan ada yang bangkrut. Tapi ya jangan sukses juga gitu. Dia tidak menghendaki orang rugi, tapi ya enggak usah sukses. Nah, itu masih dengki. Dia masih tidak rela orang lain dapat nikmat, walaupun jangan sampai celaka. Kalau yang pendengki sejati itu harus celaka, bahagia kalau celaka tuh. Nah, ada yang lebih baik dari itu masih tetap jelek, tapi sudah lebih baikan lah ya, yaitu ya udah nggak apa-apa deh, teman saya juga maju, ada prestasinya, tapi di bawah saya gitu. Jadi boleh deh dia jadi ranking, tapi ranking 11 karena saya ranking 10, begitulah. Jadi sudah rela orang lain dapat keuntungan, sudah rela orang lain dapat prestasi, tapi belum rela disamai. Ini dengki juga. Nah, standar orang yang benar-benar sudah berkualifikasi punya iman yang bagus adalah kita dapat ranking 1, kita bahagia. Jadi ranking satunya 2, enggak apa-apa, enggak ada ganjelan di sini. Kita dapat rezeki gaji misalkan 10 juta, teman ternyata baru juga kerja 2 bulan, gajinya udah sama. Kalau nyesek, nah enggak rela tuh. Enggak apa-apa. Ibu dari Majelis Talim Aisyah Purwogondo. Purwokerto, Purwogondo. Enggak apa-apa, Bu, silakan ya, Bu. Saya setuju. Oh, Jepara ya. Ibu Jepara, tiba-tiba di depan Majelis Taklim Aisyah Purwogondo Jepara ini ada lagi yang bikin majelis taklim. Kalau ngebenggul segede gini, kenapa? Sama-sama mencari ilmu, sama-sama ingin dekat kepada Allah, atau pindah dari biasanya di MT Aisyah ini pindah ke MT yang di seberangnya. Kalau jadi jengkel berarti ada masalah dengan iman kita. Kenapa? Di sini nyari keridhaan Allah, di sana nyari keridhaan Allah. Harusnya kita bahagia. Harusnya kita senang kalau orang lain dapat nikmat yang sama. Nah, yang paling top adalah kita bahagia dengan melihat saudara kita diberi oleh Allah lebih dari kita. Nih masuk kerja sama-sama, tiba-tiba karir teman kita tuh lebih bagus, jabatannya naik, gajinya naik, periksa hati kita. Kalau kita nyesek di sini, nah itu iman kita lemah. Kalau kita alhamdulillah, lama-lama sama, lama-lama lebih tinggi, gajinya lebih besar. Kita ingin tidak seperti itu. Kalau kita ingin,
Nah sekarang saudara kita dapat, kita bahagia. Itu sebetulnya yang harus kita miliki. Jadi blang hati ini enggak ada penyakitnya. Kenapa pada bete begini? Kok tahu penyakit saya? Enggak tahu ada. Tapi karena penyakitnya sama, jadi standar dengki itu. Kita kan SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bila hati kian dengki, gimana? Masa udah lupa? Yang ngarangnya aja udah lupa. Hati kian dengki. Oh, tidak rela. Gimana jadi panjang begitu? Bila hati, susah-susah amat lah. Yang gampang aja. SMS. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Bila hati kian dengki, tidak rela orang dapat rezeki. Ya udah, jangan nyiksa diri. Udah periksa itu. Jadi sekarang di keluarga aja nggak usah jauh-jauh. Adik beli mobil, kita kakaknya belum kebeli, tiba-tiba nyesek. Mau ngapain? Allah ngasih rezeki sesuka Allah. Allah tuh satu-satunya pembagi rezeki. Tidak ada satupun makhluk yang mendapatkan rezeki kecuali pasti dari Allah. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai karunia atau ujian? Ujian. Jadinya karunia kalau bersyukur. Jadi nggak usah iri, nggak apa-apa. Terserah Allah ngebagikan rezeki ke siapapun. Walaupun seibu sebapak itu beda-beda rezekinya. Walaupun seangkatan sekolah beda-beda. Dan perjalanan waktu sesuka Allah. Dikasih, ditahan, diambil. Ada yang cepat dikasih. Wah, kamu sukses. Belum tentu ya. Kalau syukur baru sukses. Jadi kadang baru juga lulus, kasih banyak. Nanti kalau Allah mau ngambil, ambil. Sesuka Allah saja. Dibuka, dilapangkan, disempitkan, diangkat, diturunkan. Dan semuanya baik bagi orang yang beriman. Kalau diberi dia bersyukur, ditahan dia bersabar, diambil dia ridho, lihat yang lain tidak ada dengki.